Ya harus semangat terus sama selalu ingat kita mulai ini tuh untuk apa. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ben Kasyafani. Hari ini gue di Dua Coffee Bintaro. Gue hari ini barengan sama Wempi sama Aldi, owner dari Dua Coffee. Apa kabar bro? Baik bro. Hari ini semuanya kita akan belajar dan juga ngobrol-ngobrol sama mereka gimana caranya ngembangin brand coffee shop di antara coffee shop yang ada di Indonesia. Boleh hari ini gue belajar ya? Boleh, tapi traktir. Udah punya coffee shop juga? Enggak. Let's go. Oke. Wem, Ya. lo bisa ceritain nggak perjalanan bisnis lo dari awal dulu mulai lo berani untuk bisnis sampai akhirnya sekarang lo gabung di Dua Coffee? Oke, jadi gue kayak pertama kali gue kerja kantoran di Astra. Terus gue ngerasa kayak gue 5 tahun kerja di Astra, gue ngerasain kayak kerja di office, kayak gue ngerasa oke, gue kayaknya bisa bikin sesuatu yang baru di luar. Terus gue mulai kayak masuk ke dunia F&B. Waktu itu gue kayak punya sop kambing. Oh, oke. Kita pernah ketemu kan waktu itu. Itu kayak sop kambing, terus Roxy, benar. Dudung. Nah, terus gue kayak mulai, oke, kayaknya menarik nih dunia F&B. Gitu. Terus gue mulai bikin namanya restoran Jepang. Gitu. Terus gue buka di Bintaro sempat dan nggak berjalan sesuai. Akhirnya gue kayak ngerasa kayak udah gue cabut. Nah, gue ngerasa gue mulai introspeksi diri kayaknya oke, gue tuh bukan tipe orang yang bisa berbisnis sendiri, jadi gue harus punya partner. Nah, cuman lu kalau cari partner, kayak lu nyari istri, cocok, nggak cocok nih, gitu. Bukan cuma punya duitnya doang. Bukan cuma punya duitnya doang, karena kan gini, karena gue tipe orang yang nggak bisa kerja sendiri, gue akan membagi beban kerja, gitu. Dan sebagaimana kita harus percaya satu sama lain, kayak kita sama istri kita lah, gitu. Nah, terus gue mulai kayak main di bisnis alat kesehatan. Nah, gue ngerasa kayak oke, gue punya peluang bisnis di sini karena gue kayak punya networking, gue juga punya beberapa partner yang cukup pengalaman di sini. Gue mulai jalanin. Tapi lo nggak ada background ya? Gue nggak ada background. Nah, gue kayaknya tipe orang yang cobain aja gitu. Gue sempat mengalami musibah lah, jadi gue ketipu. Oh, oke. Gitu, ketipu. Seperti layaknya banyak banyak orang. Gue akhirnya gitu ya? ngerasain juga akhirnya titik terbawah gue. Sampai gue harus kayak let go rumah tinggal gue sama bini gue gitu. Ah, shit man. Ya, itu kayak Berarti angkanya cukup besar. Kita bicara soal 9-0 ya. 0 yang ada 9 ya? Benar. Gue kayak, ya udah deh gitu. Gimana caranya gue waktu kayak, gue harus kayak recover. Karena gue kayak waktu sempet ya di titik terendah, gue gak punya rumah, gue harus ganti duit orang, bla bla bla. Sampai istri gue kayak bilang, oke dong, kita harus bergerak, create bisnis dong, apa gitu. Nah, sampai akhirnya gue kepikiran buat buka coffee shop. Buat gue coffee shop ini menarik, karena gue basically gue suka ngopi, gue cuma demen ngopi doang, sama demen nongkrong. Terus gue ngerasa kayak oke, pasarnya mulai banyak gitu, orang udah mulai buka. Dikenalin sama salah satu ownernya Dua Coffee, Omar. Terus gue mulai ngobrol sama Omar. Terus gue dikenalin sama Aldi. Sampai akhirnya kita tahun 2019 akhir atau 2020 awal, akhirnya kita sepakat untuk kayak kita bergabung lah gitu. Nah, gue kayak prinsip gue gini, waktu gue ngalamin susah waktu itu, kita tuh harus bergaya hidup sesuai dompet lo. Gitu, lo jangan pernah maksain kayak lo harus hidup sesuai dengan gaya hidup yang lo pengen. Iya, lo kayak ngeliat orang kayak hidupnya enak banget, asik banget. Lo spending ini, spending itu, tapi itu nggak sesuai sama takaran dompet lo, ya lo pasti susah. Gue kayak waktu gimana gue berusaha kayak gue nggak perlu nih hidup fancy kayak gini. Gimana caranya gue cuma bisa survive, gue kembangin bisnis gue. Gue soalnya bukan tipe orang yang bisa bisnis ngutang gitu. Jangan. Gue tidur nggak enak tuh bisnis ngutang. Jadi gue udah pernah kan soalnya kan udah ditipu ngutang lagi. Nggak enak banget rasanya. Jadi gue kayak mendingan sesusahnya gue kalau masih ada yang bisa dijual, gue akan jual gitu. Tapi gaya hidup waktu itu lo gue harus turunin, gue downgrade. Jadi misalnya gue kayak biasa bisa makan sushi di mall atau di mana, gue sampai kayak oke, gue makan sushi di warung tenda aja deh gitu. Atau gue kayak misalnya habis packing barang, kan gue harus ngirim tuh jualan online gue. Selesai dari JNE, gue sama bini gue kayak gue bisa pergi makan pecel lele.
Nah dari obrolan gue sama Wempi, pernah kita ngobrol sebelumnya, saat yang Wempi fokus tuh, lu fokus ke brand ya? Iya. Lalu sekarang gimana caranya lu ngembangin brand Dua Coffee ini di antara brand coffee shop lainnya yang mungkin nggak hanya di Jakarta, tapi di Indonesia juga semuanya lagi berkembang gitu? Ya, tentunya ini kayak nggak lepas dari partner-partner gue gitu. Omar sama Aldi kayak apa ya, eksis lah di dunia pergaulan. Artinya networking jalan terus gitu, itu paling penting buat kita. Nah mungkin kalau buat orang-orang yang misalkan dia punya bisnis mungkin bukan di kopi lah, misalkan merek entah dia punya kuliner atau mungkin merek baju, ngembangin brand, kalau lo sendiri itu caranya gimana sih supaya brand lo bisa jauh lebih dikenal? Gue ambil contoh Sabine & Him. Gue Sabine & Him selalu cerewet karena ini adalah brand online. Orang nggak bisa megang barangnya sebelum dia beli. Jadi visual tuh penting banget. Jadi gue selalu cerewet di konten untuk Instagram, foto gitu. Nah kebetulan bini gue kan kayak basicnya emang desain. Jadi dia kayak selalu create konten, selalu diskusi. Terus gue bilang kayak oke, gue pokoknya nggak mau sampai story itu dalam satu hari kosong atau nggak ada konten yang muncul di Instagram. Sesuai dengan brand apa yang mau lo... Benar. Sekarang kan Dua Coffee ada di Amerika. Iya itu juga. Itu juga kayak salah satu yang apa ya, kick in buat marketingnya lah. Karena gimana pun juga kayak Aldi dan Omar berhasil membawa brand Indonesia lokal ke Washington, ke Amerika, itu kayak sesuatu yang wow banget gitu. Banget sih. Tapi kan bisnis nggak selalu di atas nih. Pasti di kadang bawah. di atas, kadang di bawah. Benar. Lalu gimana caranya mempersiapkan lo dari sisi bisnis untuk ngadepin hal kayak gini nih? Oke. Awalnya kita nggak ada persiapan, karena ini kan kayak terjadi begitu cepat gitu. Waktu pandemi kayak kita kan tahu kayak waktu di Indonesia ya COVID nggak mungkin masuk gitu. COVID takut sama orang Indonesia, dan ternyata ini terjadi gitu. Omset kita kayak waktu drop hampir kayak 70% lebih lah gitu. Nah yang kita pikirin waktu gimana caranya kita bertahan nih. Oke, lu kayaknya harus jual literan, jual kopi literan gitu-gitu. Nah kita waktu jual kayak beberapa produk kopi literan, terus kayak teh, terus black coffee gitu juga. Kemudian kita punya tim R&D create produk dari mangga. Ini bener-bener out of the box banget nih. Out of the box banget gitu. Kayak kita kita ketemu produk minuman ini mangga, terus kita namanya petik mangga. Oke. Kalau ketawa, gue ketawa aja. Oke. Terus emang nggak pakai nomor tapi kan botolnya. Nggak pakai nomor, nggak pakai gelang juga. Ini kayak minuman doang gitu. Minuman aja kan. Gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya kayak rasanya benar-benar diterima lah. Gitu. Terus kemudian kayak ya it's happening gitu. Terus kemudian si petik mangga ini mengcover outlet kita yang drop omsetnya. Dan bisa menghidupi kayak waktu itu kita kurang lebih punya karyawan mungkin 80-90 karyawan waktu itu. Gitu. Soalnya kayak gue, Aldi, Omar selalu berpikirnya kayak gimana caranya kita bertahan tanpa kita melakukan layoff karyawan. Karena dia kan mungkin punya bapak ibu, dia punya istri anak, nah itu kayak super berat banget buat kita. Artinya buat business owner kayak gitu tuh dipikirin banget ya? Dipikirin banget, pusing. Ya, istilahnya kalau misalnya kita harus berkorban harta benda kita akan korbanin gitu buat gimana caranya kita buat survive gitu. Tapi kan lo nggak sendiri nih? Gue nggak sendiri, jadi nanti ada partner gue Aldi, dia akan cerita kayak gimana sih waktu itu ceritanya kita bisa survive, kita bisa kayak ngeluarin beberapa produk baru. Siap. Mas Aldi. Wih, Bapak Ben. Ini keahliannya tapi ya emang ya. Gue pernah lihat juga di YouTube lo kayaknya sama V60 tuh kayaknya passionate banget. Kalau bilang ahli mungkin gue bukan terlalu ahlinya, tapi gue berusaha untuk mendalami itu sih. Pastilah. Iya. Ini kalau pada saat lo memulai, kan lo memulai Dua Coffee sama Omar benar-benar dari, ya lo berdua lah ibaratnya mulai dari awal. Pada saat lo memulai Dua Coffee, modal lo
pertama kali itu apa? Modal uang kayak, modal pengetahuan kayak, kemampuan? Jujur pertama kali modalnya modal nekat sih Ben. Sumpah itu. Terus kita telepon Mar, kok kayak hidup gini-gini aja ya gitu. Gini-gini aja, tapi sebenarnya kerja di perusahaan itu udah cukup terpenuhi kan? Cuman tapi kayak terlalu 9 to 5 gitu loh. Nah abis itu mulailah buat bisnis plan apa semua. Terus kita beruntung banget bisa ngobrol sama salah satu mentor kita yang punya Anomali, Mas Agam. Yeah. Kita ngejelasin deh, seperti ini nih kita mau bikin bisnis. Nah beliau ngasih tahu kita, wah jangan dong kayak gini, nanti lo hanya bergantung sama brand-brand ini. Di saat mereka maju, nanti gimana bisnis lo, lo bisa ditinggalin gitu. Terus udah masuk kopi aja, dia bilang, loh masuk kopi mas, kita nggak punya background sama sekali. Perkopian Indonesia nih masih butuh banyak anak muda buat masuk. Jangan pernah takut masuk kopi, karena semua pasti akan ngasih kalian ilmu dengan secara cuma-cuma. Gue pikir kayak, nih kok klise banget ya. Tapi ternyata Mas Agam inilah yang ngasih gue sama Omar pertama kali ilmu itu gitu loh, bahwa padahal dia udah punya brand sendiri. Padahal dia udah punya brand sendiri, dan pada saat itu Anomali siapa yang nggak tahu gitu loh. Kita berpikir bahwa wah ilmu nih memang harus dibagi secara cuma-cuma juga sih memang gitu loh. Jadi gue punya apa ya, gue kayak merasa punya kewajiban harus membagi hal-hal itu juga ke orang lebih luas lagi gitu. Modal ibaratnya pada saat itu modal capitalnya ada, cuman kalau gue sih jujur aja capital kita pada saat itu hanya 300 juta bagi 2, 150 each. Terus apa yang membuat lo ngerasa yakin ini brand bisa muncul, dan lo gimana caranya awalnya ngembangin si brand? Jadi awalnya itu betul banget sih Ben, rasanya tuh kan mungkin paling sering sama orang yang berbisnis pertama biasanya minder ya. Iya pasti itu. Nah di saat minder itu biasanya gue tuh mendalami lagi lebih ke apa sih sebenarnya mau gue jual nih gitu loh. Kayak kalau gue dari sisi kopi, kalau Omar mungkin pada saat itu dari sisi marketingnya apa nih, apa belief kita nih apa gitu loh. Pada saat itu gue meyakini bahwa kopi ini bisa menjadi, kebetulan gue dulu kuliah hubungan internasional, jadi gue sempat mempelajari beberapa kali, ada bilangnya diplomasi kopi lah. Jadi gue kayak, oh gue nggak jadi diplomat tapi gue bisa jadi diplomat kopi nih gitu lah. Jadi saat itu gue mendalami lagi kopi itu apa sih, source-nya dari mana, petani itu cara bekerjanya seperti apa, barista itu tuh apa esensi dari seorang barista. Ini brand kopi lokal yang akhirnya punya store di Amerika gitu kan. Boleh cerita sedikit atau di? Nah, jadi gue mungkin tarik balik lagi ke 2008. Jadi 2008 tuh gue pertama kali ke Amerika gue pribadi. Nah di saat itu gue kayak bengong aja tuh. Kayaknya satu hari gue harus kerja di sini atau gue harus sekolah di sini. Gue nyebut itu di 2008, fotonya gue masih punya. Gue berdiri di depan Capitol Hill di Washington tuh ya, di Washington DC. Di bawahnya ada tulisan I Have a Dream. Si Martin Luther King. 2018 kita dapat kesempatan ngebrew sama Wonderful Indonesia. Jadi waktu itu salah satu sahabat kita kerja di sana telepon, lu bisa nggak ngebrew kopi di acaranya New York Times Travel Show, itu acara tahunan. Nah ya udah di situ gue juga nggak nyangka band awalnya kok orang ngantrinya panjang banget gitu loh, panjang banget di booth Indonesia ini gitu loh. Yang lucu adalah pertanyaan mereka, kopi Indonesia kayak begini, gue bisa dapat di mana? Kita godok matang-matang di situ. Ya alhamdulillah di 2019 kemarin tanggal 17 Agustus kita buka. Gokil. Jadi bisa dibilang pada saat lo putus asa karena mungkin ada hambatan dalam bisnis lo yang bikin lo keep going, bukan hanya lo ngejar keuntungan kan? Benar. Tapi lo punya tanggung jawab, lo punya karyawan segala macam gitu ya? Betul, itu sih Ben yang paling pentingnya, sama ya harus semangat terus, sama selalu ingat kita mulai ini tuh untuk apa, itu sih. Oke, ini kan perjalanan lo panjang nih. Iya. Ini selalu gue tanya sih sama teman gue yang gue ajak ngobrol di Belajar Untuk Bisnis. Kalau satu kata yang ngegambarin kenapa bisnis lo bisa berhasil, itu apa dan kenapa? Mungkin gue bisa bilang, gue nggak pengen melihat banyak orang pengangguran. Di saat orang banyak pengangguran akan banyak kriminal juga di sana kan. Jadi gimana caranya kita bisa sumbangsi sedikit lah buat masyarakat. Caranya ya buka ini
buka salah satunya ya usahain gitu. Jadi tulus membangun, insya Allah sih dikasih jalan ke depannya ada lagi. Ih, gila cakep. Oke teman-teman, thank you banget nih. Thank you banget Ben, Di, thank you banget. Buat lo juga semuanya yang udah nonton video ini, gue pengennya abis nonton video ini lo ngerasa gue juga bisa. Di, thank you banget Di. Thank you banget Ben, thank you banget men, sehat-sehat. Gila cakep.